Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Aina Prawita, mahasiswi baru Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Lingkungan terdiri atas komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri dari makhluk hidup seperti manusia seperti kita, hewan, tumbuhan, hingga makhluk kecil seperti bakteri atau dekomposer. Dan komponen abiotik adalah komponen yang terdiri atas makhluk tak hidup seperti air, udara, tanah, suhu, kelembapan, sinar matahari, iklim, dan masih banyak lagi. Di dalam ekosistem ini terdapat individu, populasi, komunitas, habitat, ekosistem, hingga biosfer. Dimulai dengan individu. Individu adalah satu kesatuan makhluk hidup. Populasi adalah kelompok makhluk hidup yang hidup pada tempat dan waktu yang sama. Yang ketiga, komunitas. Komunitas adalah kumpulan dua atau lebih populasi dalam suatu habitat. Yang keempat yaitu habitat. Habitat adalah lingkungan fisik di mana suatu organisme itu hidup di dalamnya. Yang keempat, ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang saling berkaitan dan ketergantungan. Yang kelima yaitu biosfer. Biosfer adalah kumpulan-kumpulan ekosistem yang ada di permukaan bumi. Pola interaksi. Setiap makhluk hidup akan melakukan interaksi dengan makhluk hidup lain. Itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya. Ada beberapa pola interaksi yang dapat terjadi pada makhluk hidup. Yang pertama yaitu persaingan, kedua pemangsaan, yang ketiga kerjasama atau simbiosis, yang keempat antibiosis. Yang pertama yaitu persaingan. Persaingan akan terjadi pada makhluk hidup yang membutuhkan bahan makanan. Pihak yang kalah bersaing akan tidak bisa memenuhi kebutuhan makanannya dan bisa menyebabkan kepunahan pada populasi makhluk hidup tersebut. Yang kedua yaitu predasi. Predasi merupakan pemenuhan kebutuhan makanan oleh individu ke individu lainnya dan biasanya dilakukan oleh hewan karnivora yang akan memangsa individu herbivora. Contoh singa yang akan memangsa kijang zebra atau rusa. Yang ketiga yaitu simbiosis. Simbiosis adalah beberapa makhluk hidup yang hidup berdampingan tanpa melakukan persaingan atau predasi. Dalam simbiosis antara dua jenis makhluk hidup dibedakan menjadi tiga, yaitu simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Yang keempat adalah antibiosis. Antibiosis adalah interaksi antara makhluk hidup di mana makhluk hidup yang lain menghambat kehidupan pertumbuhan makhluk hidup lain. Yang keempat yaitu antibiosis. Antibiosis adalah interaksi antara makhluk hidup di mana satu makhluk hidup menghambat kehidupan pertumbuhan makhluk hidup lain.